أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن وكف أسماءنا وأبصارنا أما حرمت واجعلنا من عبادك الصالحين. أما بعد. Para jamaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Muhammad Shadiq beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas ini. Para sesepuh, para asatidz, para ketua RW, saudara-saudari yang saya cintai, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Pemurah dan Penyayang telah memilih kita semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebagai orang-orang yang menerima karunia dan anugerah hidayahnya yang tak terhingga, yang menerangkan kepada kita dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini, bagaimana cara yang benar kita hidup yang akan dapat betul-betul menjaga keselamatan kita baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir, dan menerangkan kemana kita akan kembali. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang banyak menghantui orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita semua. Apapun suku kita, bangsa kita, bentuk rupa kita, warna kulit maupun bahasa kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dari sepasang ayah ibu. Oleh karena itu, seluruh anak manusia yang berada di atas muka bumi, apapun suku, bangsa, warna kulit mereka, mereka merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semuanya, apapun suku kalian, apapun bangsa kalian, dari sepasang anak manusia. Itu kakek dan nenek kita Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi kalian harus ingat, inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia dari kalian bukan dilihat dari sukunya, dari bangsanya, dari bentuk rupanya, dari warna kulitnya, dari status sosialnya atau hartanya. Yang termulia di antara kalian orang yang paling bertakwa, yang selalu menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah.
hidup sesuai dengan tuntunannya, mengikuti keridhaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi, termasuk bisikan hati kita. Suku kita bukan pilihan kita, begitu pula bangsa kita juga bukan pilihan kita. Tak ada seorang pun dari kita yang diberikan pilihan untuk memilih siapa ayah maupun ibunya, bagaimana bentuk rupanya, bagaimana warna kulitnya, semua merupakan pilihan dari Allah. Oleh karena itu tidak patut bagi kita untuk membanggakan sesuatu yang bukan merupakan hasil usaha kita. Tapi yang menjadi pilihan kita adalah beriman, beramal soleh, atau kita ingkar dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Oleh karena itu Allah tidak membagi manusia atas dasar suku maupun bangsa, ataupun atas dasar warna kulit, tapi Allah membagi manusia kepada golongan yang beriman dan tidak beriman, yang bertakwa dan tidak bertakwa. Ini yang akan membedakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berdasarkan tolok ukur ini, janganlah sekali-kali kita membanggakan sesuatu yang bukan menjadi pilihan dan usaha kita, meremehkan dan merendahkan orang karena kekurangan yang ada padanya yang merupakan cobaan. Sedangkan yang merupakan hasil usaha kita pun tidak patut kita membanggakannya, karena itu merupakan nikmat karunia yang Allah limpahkan atas kita, baik hidayahnya, baik pengetahuannya. Begitu pula harta yang kita dapatkan dari usaha kita, jangan lupa bahwa semua itu merupakan kemurahan dan karunia dari yang Maha Pemurah. Jadi Allah tegaskan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, merupakan keluarga yang berasal dari sepasang anak manusia, berkembang biak di atas muka bumi. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan untuk hidup bekerja sama, saling mengisi, saling membantu. Allah berikan pria keutamaan kelebihan, dan Allah juga berikan wanita kelebihan dan keutamaan yang tidak ada pada pria. Allah menciptakan wanita dari belahan jiwa pria. Oleh karena itu seorang pria kalau melecehkan, merendahkan pasangannya, berarti dia merendahkan bahagian dari diri. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum, dari diri kalian, dari jiwa kalian, pasangan-pasangan kalian. Allah menciptakan pasangan kita bukan dari luar diri kita, tapi pasangan kita merupakan belahan jiwa kita, litaskunu ilaiha, agar kalian bersama-sama dapat mencicipi, merasakan suasana sakinah, suasana teduh, suasana damai yang membuat kalian dapat bekerja sama menjalankan amanat dan tugas yang berat yang Allah letakkan di atas pundak kita semua. Oleh karena itu Nabi mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal, wanita ini merupakan belahan jiwa kaum pria. Saya ingin berikan contoh sederhana buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau seorang pria diberikan kekayaan, kedudukan dan berbagai macam kelebihan, tapi tidak didampingi oleh belahan jiwanya, oleh pasangannya yang berasal dari belahan jiwanya, kira-kira bagaimana kehidupan? Sebaliknya, bila seorang wanita diberikan kecantikan, diberikan kelebihan, diberikan keutamaan yang bermacam-macam, tapi tidak didampingi oleh belahan jiwanya,
Kira-kira hidupnya hampa apa tidak? Bagaimana seandainya pasangannya digantikan bukan dari lawan jenisnya, dari belahan jiwanya, tapi dipasangkan dengan sesama jenisnya, bisa tidak menggantikan kekosongan yang seharusnya diisi oleh belahan jiwanya. Mereka-mereka yang hidup berhubungan sejenis, orang-orang yang paling merana, yang paling menderita dan mengalami gangguan jiwa yang luar biasa. Cuma sayangnya sebahagian orang yang tidak berakal, yang jiwa mereka sakit, justru berupaya untuk mengesahkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu dalam ensiklopedia Americano, demikian pula yang keluar dari WHO, mereka menganggap bahwa hubungan sejenis itu bukan penyakit ataupun gangguan jiwa. Itu merupakan varietas seksual. Oleh karena itu menjadi hak setiap orang yang ingin melakukan hal tersebut dapat melaksanakan dan tidak sama sekali tidak sama sekali diganggu. Padahal sebetulnya orang ini orang yang sakit jiwanya. Kalau ini dibiarkan, manusia akan mengalami akan mengalami betul-betul kepunahan di atas muka bumi. Manusia akan berubah dari orang-orang yang dapat saling melengkapi satu dengan lainnya, yang saling mengisi, menjadi manusia yang betul-betul hidup hanya dengan satu belahan jiwa yang tidak sama sekali, tidak mungkin dapat ditutupi dan dapat diisi kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi dirinya sebagai pasangan. Dan ini bukan hanya berlaku pada manusia, hewan juga berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan juga berpasang-pasangan. Bahkan arus listrik kita, kalau terdiri dari dua arus positif atau negatif, tidak akan melahirkan cahaya. Oleh karena itu Allah menerangkan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, dari segala sesuatu kami ciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan agar kalian jadikan sebagai pelajaran. Agar kalian fahami bahwa hukum ini berlaku untuk makhluk, tidak berlaku untuk Al-Khaliq sang pencipta yang menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangannya dari belahan jiwanya, agar mereka betul-betul dapat saling mengisi. Dan Allah jadikan cinta mereka jenisnya pun berbeda. Walaupun kata cinta ini sama, tapi jenisnya berbeda-beda. Ada cinta seorang ayah ibu pada anaknya, anak pada orang tuanya. Ada cinta seorang suami pada istrinya, istri pada suaminya, walaupun katanya sama, tapi jenisnya berbeda. Kalau sama jenisnya, tidak mungkin mereka dapat disatukan. Seperti baut dengan baut tidak akan bersatu, skrup dengan skrup tidak akan bersatu. Allah kasih kecintaan seorang pria terhadap wanita bagaikan matahari yang memberikan sinar kehangatan. Sedangkan cinta seorang wanita pada suaminya, cinta bagaikan bumi tumbuh-tumbuhan yang menerima kehangatan dan sinar matahari. Pria merasa bahagia kalau dapat betul-betul menjadi seorang pemimpin, pengayom, pelindung yang memberikan apa-apa yang dihasilkan kepada keluarganya. Seorang wanita kebahagiaan dia justru di saat dia berada di sisi pria yang melindungi, mengayominya. Tapi kalau sama-sama pria, sama-sama wanita, tidak mungkin perasaan ini akan muncul. Oleh karena itu rasa sakinah merupakan anugerah dari Allah yang Allah tuangkan pada hati pria dan wanita yang berpasangan, yang betul-betul terikat oleh ikatan dan akad yang disaksikan oleh Allah hingga hubungan mereka tidak menjadi liar. Karena pria yang mengumbar syahwatnya, wanita yang mengumbar syahwatnya secara liar, taubahnya bagaikan gerombolan anjing yang sedang mengerumuni tulang, atau gerombolan babi hadirin sekalian yang sedang memakan makanan yang kotor dan menjijikkan. Kemanusiaannya, kehormatannya, kesuciannya akan hilang di tengah-tengah keliaran yang amat menjijikkan.
Tapi pria dan wanita yang hidup berumah tangga masing-masing saling menutupi, saling menjaga, saling menghormati dan melahirkan anak-anak yang berada di bawah asuhan, di bawah naungan rumah tangga yang penuh keimanan ketakwaan, akan melahirkan generasi-generasi yang saleh dan sehat. Ini merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan. Kemudian Allah mengikat mereka dengan ikatan perkawinan yang disaksikan oleh Allah, dan Allah berjanji untuk menuangkan ke dalam hati mereka rasa mawaddah dan rahmat. Rasa mawaddah dan rahmat. Rasa mawaddah ini merupakan kedekatan, keakraban yang membuat pasangan suami istri walaupun baru berumah tangga tidak berapa lama, tapi hubungan di antara mereka begitu akrab dan dekat. Pada zaman-zaman dulu sering orang tua kalau mengawinkan anak perempuannya menerima lamaran laki-laki tanpa banyak bertanya pada anaknya. Mereka berkenalan setelah berumah tangga, tidak berpacaran. Tapi subhanallah, begitu mereka menikah 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu, hubungan di antara mereka begitu akrab, begitu dekat dan lengket. Ada seorang ayah menerima lamaran seorang laki-laki untuk putrinya. Si putri mengatakan bahwa saya tidak suka ya padanya. Kamu kan belum pernah berhubungan. Ayah melihat bahwa laki ini baik-baik, tanggung jawab, dari keluarga yang baik, dan insya Allah bisa menjadi pemimpin yang baik. Kamu dengarkan ayah, insya Allah kamu akan. Anak karena merasa belum pernah berkenalan sebelumnya, tidak merasakan getaran di hati mereka. Akhirnya waktu di pelaminan pun mukanya asem, cemberut. Tapi ayahnya ayah yang bijak, laki-laki yang dipilihkan baik, tampan, bertanggung jawab. Cuma si wanita merasa bahwa dirinya apa? Dirinya belum berkenalan dengan pria tersebut. Akhirnya begitu menikah, 1 hari 2 hari, seminggu, si ayah panggil anak perempuannya. Dia bilang apa? Rasa-rasanya ayah ini menyesal memaksakan kamu menikah dengan pria tersebut. Ayah kelihatannya melihat kamu ini tidak bahagia. Jangan-jangan suami kamu ini kurang baik terhadap kamu. Si perempuan marah. Marah terhadap ayahnya karena ayahnya merendahkan suaminya. Dia bela suaminya habis-habisan depan ayahnya. Padahal baru bertemu berapa lama? Baru bertemu seminggu 2 minggu. Akhirnya si ayah tertawa terbahak-bahak. Kemarin kamu marah, kamu bermuka asam, sekarang kamu membela suami kamu seolah-olah kamu sudah tidak mau lagi sama ayah kamu. Kamu menganggap ayah kamu ini musuh kamu, ya. Karena ayah sedikit berbicara tentang suami kamu. Jadi kita lihat bagaimana wanita begitu berumah tangga, apa yang dirahasiakan dari dirinya tidak malu ditunjukkan pada suaminya, tapi dia malu tunjukkan pada orang tuanya. Betul enggak? Rahasia dirinya, ya, tubuhnya yang malu ditunjukkan pada orang tuanya, tidak malu ditunjukkan pada suaminya. Begitu pula sebaliknya. Kalau seorang wanita sebelum menikah dia tidak malu minta pada orang tuanya, tapi pada saat dia sudah menikah, kalau orang tuanya tanya, kamu punya uang apa tidak? Punya, ya, walaupun nggak punya, karena takut merendahkan suaminya. Betul dah ibu-ibu sekalian. Jadi kita lihat bagaimana hubungan yang terjadi di antara mereka. Walaupun baru beberapa hari, Allah tuangkan di hati mereka rasa mawaddah. Ternyata bukan hanya mawaddah yang Allah tuangkan di hati mereka rasa rahmat. Rahmat yang membuat walaupun kecantikan telah sirna, masa-masa muda telah berlalu, ternyata rasa rahmat di hati mereka membuat mereka tidak berkurang rasa cintanya, bahkan mereka semakin erat, semakin sulit dipisahkan satu dengan lain. Kalau yang satu pergi beberapa lama, yang satu mencari ke sana kemari.
Jadi kalau kita lihat bagaimana rahmat yang Allah berikan ke dalam hati laki-laki. Dia bekerja siang dan malam, ketika dia bawakan untuk istrinya, dibawakan dengan rasa gembira, bahagia. Dan dia tidak pernah berhitung, saya berikan kamu ini, berikan kamu itu. Dia merasa ini kewajiban, tanggung jawabnya. Dan dia merasa ini kebahagiaan dia di saat bisa memberikan sesuatu untuk istri dan keluarganya. Sebaliknya wanita menerima apa yang diberikan suami dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia. Allah jadikan jenis cinta yang berbeda, menyatukan di antara mereka. Demikian pula rahmat dan karunia dari Allah yang Allah tuangkan kepada mereka telah menyatukan mereka, membuat mereka dengan persatuan tersebut melahirkan anak-anak yang mempererat hubungan mereka, yang meneruskan kelanjutan mereka dan dapat membuat mereka meninggalkan tanaman-tanaman yang berguna untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu orang tua tidak pernah berhitung untuk anaknya. Seorang istri yang berhitung kepada suaminya. Kalau emasnya dipinjam, dia bilang ntar gantikan tambahan ya. Jangan lupa tambahin ya kalau beli lagi. Tapi kalau untuk anak yang dimiliki orang tua, diberikan untuk anaknya. Dia tidak berhitung sama sekali. Oleh karena itu kecintaan orang tua pada anak tidak akan dapat dinilai dengan apapun. Ini yang kurang difahami oleh anak-anak. Nah, kita lanjutkan kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita berpasang-pasangan. Dan anak manusia berkembang regenerasi, bersuku-suku, berbangsa-bangsa melalui hubungan pasangan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pasangan ini bukan hanya di antara satu suku dengan sesamanya, tapi setiap suku, setiap bangsa bisa menikah dengan suku dan bangsa yang lain. Dan dalam Islam dibenarkan asal mereka seiman. Asal mereka seiman, ada kecocokan di antara mereka. Mereka dapat hidup membangun rumah tangga mereka bersama untuk menjalankan tugas dan amanat khilafah di atas muka bumi ini. Tidak boleh seseorang membanggakan dirinya dengan asal usulnya atas saudaranya. Karena ini bukan perbuatan yang diridhai Allah. Malah ini perbuatan yang menyebabkan iblis terusir dari syurga. Dan Allah katakan ini bukan tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu kaum muslimin apabila ada kesombongan di hati sebahagian mereka, akan dapat merusak keseimbangan hidup mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ikatan rumah tangga dan keluarga dalam ikatan yang suci dan bersih. Di bawah bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia untuk dapat bersatu dan bekerja sama. Agar mereka dapat membangun satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, yaitu berinduk yang memuliakan mereka di atas muka bumi sebagai khalifahnya, kitabnya, dan pula mengutus rasulnya bimbing manusia agar dapat hidup dalam suasana yang penuh keseimbangan dan harmoni. Mengingatkan mereka bahwa asal usul mereka sama, pencipta mereka juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya demi membimbing dan menunjukkan jalan terang bagi mereka agar mereka tidak terlunta-lunta di tengah-tengah padang kehidupan yang membingungkan ini. Maka atas dasar ini, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajak kita masuk ke dalam agamanya yang bernama Al-Islam, Allah ingin mempersatukan umat manusia. Persatuan mereka dalam keislaman, kepasrahan kepada Allah. Loyalitas mereka hanya untuk Allah, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan, bukan untuk suku, bukan untuk bangsa, tapi untuk Allah. Oleh karena itu melalui gambaran sholat yang kita saksikan, lebih dekat lagi kita saksikan gambaran sholat di Masjid Al-Haram. Ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari selatan, ada yang dari utara. Semua menghadap ke arah yang sama. Kiblat merupakan simbol
Bukan hadirin sekalian, di sana Allah berada karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci yang tak menempati ruang dan masa. Tapi itu merupakan lambang dari at-tauhid. Kita menghadapkan wajah kita ke sana dari arah manapun kita berasal, begitu pula apapun suku kita, apapun bangsa kita, apapun warna kulit kita, kita semua disatukan dengan ikatan iman dan tauhid kita kepada Allah. Dengan bertauhid kepada Allah, lahirlah yang dinamakan tauhidul kalimah. Kita menyatukan kalimat kita. Kita menyatukan betul-betul seluruh tujuan dari perjuangan kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul beliau merupakan salah seorang yang berasal dari bangsa Arab. Dengan bangsa Indonesia berbeda dari segi kebangsaan. Tetapi ingat, tetap di atas kita disatukan semua, dan kita semua bersama Nabi kita keluar dari rahim ibu yang sama dan sulbi ayah yang sama. Kemudian dakwah Nabi kita bukan upaya untuk melakukan Arabisasi. Bukan upaya untuk melakukan Arabisasi, mengarabkan Indonesia atau mengarabkan bangsa manapun, sama sekali tidak. Tapi dakwah Islam mengajak manusia semua untuk kembali berserah diri kepada Allah, baik bangsa Arabnya maupun non-Arabnya. Kemuliaan mereka pada saat mereka berserah diri kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Oleh karena itu ketika dakwah Islam disampaikan oleh Rasul, kita jumpai sebahagian bangsa Arab menolak, bahkan orang-orang yang berasal dari keluarganya seperti paman beliau Abu Lahab. Jadi Islam datang menyampaikan dakwahnya bukan untuk melakukan penjajahan, bukan untuk menancapkan kekuasaannya, ya, bukan untuk apa? Untuk melakukan penjajahan Arab terhadap non-Arab, tapi tujuannya mengajak umat manusia kembali kepada narasumber hidup mereka. Bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya, bertakwa kepadanya. Maka kemuliaan seseorang bukan karena Arabnya, bukan karena Cinanya, bukan karena Jawanya, Sundanya, bukan pula karena anak kiainya atau anak ustadznya, bukan pula karena Habib maupun anak Habibnya, tapi karena iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam dakwah yang mengajak kita kembali kepada Tuhan kita, pencipta kita, narasumber kita, dan Al-Quran merupakan kitab yang langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita semua bersatu dalam agamanya. Oleh karena itu, atas dasar ini patut tidak kalau seandainya kaum muslimin bergolong-golongan, berpecah belah, bermusuh-musuhan, berselisih satu dengan lainnya, masing-masing mengajak kepada golongannya dan memusuhi golongan yang lain. Dia lupa bahwa mereka merupakan saudara dan keluarganya. Seharusnya orang yang beriman satu sama lain, di antara mereka bekerja sama tolong menolong. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang dan kecintaan mereka. Kamathalil jasad, bagaikan satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Kalau satu anggota badannya sakit, infeksi, seluruh tubuhnya merasakan perasaan tidak nyaman dan demam. Itu yang harusnya kita rasakan. Kita orang yang beriman, kalau ada sebahagian saudara kita yang teraniaya, yang tersisih, yang tersakiti, terzalimi, kita harus merasakan deritanya. Kalau kita menjumpai saudara kita yang beriman dalam kebaikan, kita harus ikut berbahagia untuk dirinya, karena kita merupakan orang-orang yang berasal dari asal usul yang sama, dari ayah ibu yang sama, dan diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dan kemuliaan kita pada saat kita menjadi hamba yang soleh, yang mengabdi kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada sesamanya. Oleh karena itu, walaupun seorang berilmu, berpendidikan tinggi, tapi kalau tidak memberikan manfaat, apa artinya? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian yang paling baik terhadap manusia.
terutama sekali pada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli, orang yang paling baik dari kalian yang paling baik pada keluarganya. Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan saya yang paling baik pada keluarga. Kemudian Nabi mengatakan al mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman bersama saudaranya yang beriman, mereka bagaikan bangunan yang saling mengikat, saling topang menopang. Kalau hanya tiang saja, tanpa ada bata, ya, tanpa ada fondasi, tidak akan melahirkan bangunan yang kokoh. Kalau hanya dengan semen walaupun perekat, tanpa ada pasir, tanpa ada bata, tanpa ada besi, tidak akan melahirkan bangunan yang kokoh. Oleh karena itu yang Allah inginkan, kita membangun kehidupan kita atas dasar keimanan kita, keislaman kita kepada Allah, hingga tidak mudah dipecah-pecah oleh fanatisme berkelompok, bergolongan, bermadhab. Walaupun orang bermadhab itu satu hal yang wajar. Artinya orang mengikuti pendapat satu imam, pendapat seorang mujtahid baik yang telah wafat maupun yang masih hidup, itu wajar. Seperti seorang pasien yang tidak tahu cara mengobati anak atau dirinya, datang kepada seorang dokter memberikan resep. Di saat dia membeli resep untuk mengobati anak atau dirinya, itu merupakan hal yang wajar. Tapi kalau sudah menganggap bahwa resep dokter yang lain tidak benar, yang benar hanya dokternya saja, ini merupakan hal yang enggak wajar. Jadi pendapat ini sebetulnya merupakan terapan dari sebahagian hal yang tidak qat'i, tidak eksplisit dalam agama, di mana membutuhkan uraian. Itu kembali kepada pendapat dan ijtihad seorang mujtahid yang dinamakan fikih. Tapi kalau kembali kepada prinsip-prinsip syariat, semua datang dari sisi Allah, dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi, dan tidak ada perbedaan antara madhab dengan madhab yang lain dalam prinsip-prinsip Islam. Jadi kenapa kok antara pengikut madhab dengan pengikut madhab yang lain harus bermusuh-musuhan? Pengikut ormas Islam dengan ormas yang lain bermusuh-musuhan. Mereka beranggapan yang terbaik adalah orang-orang yang berasal dari ormasnya. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi satu madhab bahwa pengikutnya merupakan orang yang terbaik. Tidak ada sama sekali. Yang baik, yang benar, orang yang mengikuti kebenaran dan berbuat kebajikan, apapun golongannya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun madhabnya. Oleh karena itu ikatan di antara kita adalah al-Islam, yang artinya kepasrahan dan berserah diri kepada Allah. Kita mencintai kaum muslimin dan muslimat sebagaimana kita mencintai diri kita dan keluarga kita. Dan kita wajib untuk bekerja sama bersama mereka, laksana bangunan yang saling topang menopang. Kalau kita bersatu bekerja sama, kira-kira ada celah tidak buat musuh untuk mengadu domba di antara kita? Kalau kita bekerja sama bersatu menyatukan potensi kita, kira-kira Allah akan mengangkat kita sebagai pemimpin tidak di negeri kita maupun di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi karena kita bercerai-berai, berpecah belah disebabkan kefanatikan kita, akibatnya kita mengalami kelemahan dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya. Kita tertinggal sampai pada akhirnya kekuasaan kepemimpinan pun bukan dipimpin oleh orang baik di antara kita, tapi yang memimpin orang-orang yang bersekongkol bersama orang-orang yang merugikan kita dan merusak kehidupan bangsa dan negara kita. Karena kita lebih mengutamakan hawa nafsu kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan kita harus berpecah belah? Bukankah Tuhan kita satu? Nabi kita sama. Kitab yang Allah turunkan juga satu. Kenapa orang-orang Katolik, Protestan yang Tuhannya 3, kitabnya ada 4, kok mereka bisa lebih kompak bersatu dibandingkan kita yang Tuhannya satu, nabinya sama, dan kitabnya sama? Apalagi Allah ingatkan kita, ayah ibu kita sama, asal usul kita sama. Membanggakan, menyombongkan diri akan membuat orang tersebut disatukan bersama iblis laknatullahi alaih. Sedangkan ciri hamba-hamba yang beriman, yang merendah, yang bertawadhu dan tidak menyombongkan diri, tapi mereka orang-orang yang mengabdikan diri mereka untuk Allah dan berbuat kebajikan untuk sesamanya.
Jadi menyedihkan sekali kondisi umat Islam yang sedang berlangsung saat ini. Nah tadi qari kita membacakan beberapa ayat dari surah Al-Imran yang begitu indah, mengingatkan kita untuk bersatu dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah, hidup dalam keadaan muslimin, mati pun dalam keadaan muslimin. Oleh karena itu para sahabat Nabi, di antara mereka orang yang tadinya berasal dari kalangan hamba sahaya. Ada di antara mereka orang-orang non-Arab seperti Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi. Ketika ditanya tentang apa? Tentang orang tuanya. Biasanya orang Arab di saat bertanya mengenai orang tua untuk menunjukkan apa? Kebanggaan. Pertanyaan ini tujuannya untuk merendahkan dirinya yang asal usulnya tidak sebaik orang yang bertanya. Dia menjawab, abil Islam wala abali siwa, ayahku Islam. Aku tidak memiliki ayah selain dari Islam. Karena Islam yang memuliakan kita, Islam yang memuliakan setiap orang, bukan suku maupun bangsanya. Abil Islam wala abali siwa. Ketika Salman Al-Farisi yang meninggalkan negerinya untuk mencari kebenaran dan membuktikan kebenaran janji Allah yang akan mengangkat seorang Rasul yang diutus pada akhir zaman, dia tinggalkan rumahnya, tinggalkan negerinya, tinggalkan keluarganya, merantau. Pada akhirnya dia berada pada satu kafilah yang disamun oleh para penyamun hingga dirinya dijual sebagai seorang budak. Mengantarkan dirinya untuk berdiam di Madinah. Ketika dia mendengar Nabi diutus di Mekah, dia tidak dapat pergi ke Mekah karena seorang budak. Sampai Nabi berhijrah ke Madinah, dia berjumpa dengan Nabi dengan penuh kerinduan dan keyakinan. Dia bersyahadat akan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pembangunan Masjid Nabawi. Orang-orang muhajirin berpantun, mereka bersyukur pada Allah yang menjadikan mereka sebagai orang muhajir. Kaum Ansor berpantun, bersyukur yang menjadikan mereka Ansor Allah. Nah Salman Al-Farisi bingung, di mana kedudukannya? Akhirnya kaum muhajir begitu melihat Salman, dia mengatakan, kamu dari kami wahai Salman, kamu hijrah dari Persia untuk berkumpul bersama Allah dan Rasulnya. Kaum Ansor mengatakan, tidak, kamu dari kami kaum Ansor. Nabi mengatakan tidak, Salman dari kami keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat Salman, Allah muliakan Bilal, tapi Allah rendahkan Abu Lahab, bahkan turunkan Quran, tabbat yada abi lahabi watab, padahal beliau saudara ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang Kayuringin, orang Depok, orang Banyuwangi, orang Brebes, orang Tegal, orang Blitar, kalau dia beriman, dia lebih mulia dari bangsa manapun hadirin sekalian yang tidak beriman. Jadi kemuliaan bukan karena Arabnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena nasabnya, bukan karena suku bangsanya, tapi karena iman dan takwanya. Dan kita mesti fahami, dakwah Islam bukan dakwah Arabisasi. Karena Allah melalui Rasulnya mengajak semua umat manusia untuk ingat bahwa mereka satu umat yang berinduk kepada Tuhan yang sama. Apabila mereka berserah diri kepada Allah, mengerjakan amal soleh, mereka lah orang yang paling mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang yang lebih indah tutur katanya dari orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia mengerjakan amal-amal kebajikan, kemudian dia berkata, saya dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dia berdakwah bukan mengajak orang untuk menjadi pengikut Rasul, bukan, tapi dia mengajak dirinya yang bekerja di Rasul, mengajak umat untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau setiap dai mengajak umat kepada Allah, bersatu apa tidak? Tapi begitu dai mengajak orang kepada dirinya, kepada kelompoknya, kepada golongannya, dia akan memisahkan kelompok tersebut dari umat yang lain. Padahal Allah mengatakan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku wahai Rasulullah. Sampaikan pada umatku, pada umatmu, ini jalanku. Ad'u ilallah,
aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, dengan membuka akal, fikiran dan hatinya, bukan dengan ikut-ikutan. Ana wa manittaba'ani, ilah jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku. Oleh karena itu kita ingin Muhammadiyah mengajak umat kepada Allah, NU mengajak umat kepada Allah, Persis mengajak umat kepada Allah, Salafi juga mengajak umat kepada Allah, non-Salafi mengajak umat kepada Allah, Sunnahnya mengajak umat kepada Allah, Syiahnya juga kepada Allah. Kalau mereka semua bersatu mengajak kepada Allah, pasti mereka akan bertemu. Sebagaimana dalam sholat mereka melingkar mengelilingi Al-Masjid Al-Haram menghadap ke arah yang sama. Itu yang diinginkan Allah dari kita. Tapi begitu orang mengajak satu orang untuk masuk dalam kelompoknya, golongannya, maka sekat-sekat dibangun, dan ini yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ormas Islam berapapun banyaknya silahkan berdiri, dengan syarat dia mengajak umat untuk kembali pada Allah, bukan mengajak umat untuk berfanatik kepada diri mereka, loyalitas mereka untuk Allah, Rasulnya dan orang yang beriman. Itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, dakwah yang kita sampaikan melalui Rasil ini bukan mengajak umat berfanatik kepada Rasil. Rasil hanya merupakan media. Bisa benar, bisa salah, tergantung siapa yang mengisi. Dan yang mengisi ini manusia-manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu dibutuhkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tapi Rasil ingin mengajak dirinya dan orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersatu dalam agamanya. Walaupun tidak pernah berjumpa, melalui media ini kita berjumpa dan bersatu. Satu berada di timur, satu berada di barat, walaupun tidak pernah berjumpa, tapi yang jelas Rasil pernah mengajak dirinya untuk bersatu, berkumpul menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bukan hanya mengajak bangsa kita, mengajak juga bangsa yang lain. Suku-suku dimanapun mereka berada, bahkan orang yang belum Islam, kita ajak mereka semua untuk berkumpul bersatu di jalan Allah, menuju Allah dengan cara yang penuh kebijakan, kearifan, tanpa mempergunakan cara-cara yang kasar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau betul-betul kita ikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya hidup kita ini akan damai. Apalagi kalau kita meresapi, menghayati bahwa darah daging yang mengalir di tubuh kita ini sebetulnya sama. Tidak ada orang yang berdarah biru, berdarah hijau, kuning, tidak ada. Semua diciptakan dari asal usul yang sama. Dan kita harus tahu juga bahwa pria dan wanita merupakan belahan jiwa yang saling melengkapi, yang saling mengisi. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita sebagaimana Allah memuliakan kaum pria, dan memerintahkan mereka semua untuk bekerja sama, bertakwa kepada Allah, menjalankan tugas mereka masing-masing. Pria mulia bukan karena prianya, wanita mulia bukan karena wanitanya, tapi kedua-duanya mulia di saat mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau mereka sama-sama bertakwa, yang termulia dari mereka yang paling bertakwa, yang paling banyak kelebihannya. Oleh karena itu dalam Islam, pembahagian manusia atas dasar suku, bangsa, warna kulit dan rupa, semua itu merupakan ujian, cobaan dari Allah untuk menguji kita semua. Bukan merupakan kebanggaan. Karena siapa-siapa yang membanggakan diri, sebagaimana iblis ketika dia berkata di hadapan Allah, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, orang semacam ini akan diusir dari rahmat Allah dan tidak akan mencium bau syurga. Jadi kalau orang Arabnya mengatakan saya lebih baik dari kamu, atau Habibnya mengatakan pada non Habib saya lebih baik dari kamu, orang semacam ini orang-orang yang tidak akan mencium bau syurga. Orang yang beriman tidak akan mengatakan hal tersebut, tapi dia memohon pada Allah agar memberikan bimbingan petunjuknya untuk menjadi orang-orang yang baik dan mulia, untuk menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang menggelincirkan diri dari jalan Allah dan menjauhkan dirinya dari ridhanya. Dia tidak akan bertepuk dada. Di saat berbuat kebaikan dia bersyukur pada Allah. Di saat dia menghadapi cobaan dia bersabar, hatinya, harapannya hanya tertuju pada Allah.
baik pada saat dia beramal, mengerjakan kebajikan, pada saat dia menerima kebaikan dari orang, hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ternyata mengajak umat bersatu ini tidak mudah. Lebih mudah kita menghasut dan mengadu domba. Untuk memecah belah ini mudah sekali melalui WA, berita-berita yang sifatnya tidak berdasar pun kalau begitu menyebar, subhanallah, yang share luar biasa banyaknya. Tapi kalau berita baik ditampilkan, sedikit sekali yang sharing untuk menyebarkan berita tersebut. Kalau ada 100 telur, semuanya baik. Ada satu yang busuk, yang tercium yang busuk, sedangkan yang baik tidak tercium sama sekali. Oleh karena itu kebaikan harus kita jaga, pelihara, kita perjuangkan. Sedangkan yang buruk harus bersama-sama kita perangi. Kalau tidak, yang buruk dengan mudah akan menguasai kehidupan kita semua. Orang kalau menanam padi, dia harus menjaga jangan sampai gulma, rumput-rumput liar muncul. Harus dicabuti. Tapi kalau orang menanam gulma tidak akan melahirkan padi. Mustahil akan lahir padi. Jadi persatuan, kebersamaan kita harus dijaga, harus dipelihara, dan harus saling mengingatkan satu dengan lainnya. Karena setan tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, berupaya untuk memecah belah di antara kita. Suami yang rukun pulang dari luar dalam keadaan letih, lelah. Istri yang terbakar cemburu, bukan menunggu saat-saat yang baik dia bertanya, dia mengajukan pertanyaan pada suami dengan kasar, membuat suami meledak-ledak. Tahu-tahu dalam emosi dia menceraikan istrinya. Banyak nggak kejadian seperti ini? Banyak hadirin sekalian. Bayangkan coba rumah tangga yang mereka bangun dengan susah payah, mereka sudah memiliki beberapa anak, hanya emosi sesaat membuat mereka bisa bercerai. Demikian pula teman yang bergaul sekian lama hanya karena omongan, hanya karena berita yang tidak dapat dipercaya, tidak ada komunikasi yang baik, mereka saling membelakangi satu dengan lain. Begitu pula kecurigaan yang ditebar di tengah-tengah umat Islam melalui media sosial. Luar biasa. Kalau orang-orang di luar Islam menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang positif, yang baik, orang Islam menggunakannya untuk menyebarkan fitnah.